Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mulai lagi bahwa tadi di awal harus kita bisa men-setting dulu format number ya. Ini biasa kita tidak tahu bagaimana men-setting format number jika sel ini format numbernya format US atau internasional ya, di mana titik ribuannya ini ribuannya ini koma, desimalnya titik ya, yang bukan format Indonesia, maka di setting komputernya ya. Ini setting ini ya. Jadi ini yang lalu country or region, ambil Indonesia ya. Nah, Indonesia ya. Nah, biasanya itu US ya. Kalau ya. Semua ini Indonesia ya. Maka nanti untuk setting numbernya ambil nih number format ya, number format. Nah, nanti tetap Indonesia ya. Nah, ya ambil Indonesia. Kalau Indonesia itu nanti format numbernya ini additional setting ya, itu kan berubah untuk desimal menjadi koma ya. Ini style Indonesia ya. Nanti desimalnya itu 2 digit. Biasa desimalnya 2 digit itu setelah koma menunjukkan biasa dalam satuan angka-angka harga atau rupiah ya. Accounting itu hanya menggunakan 2 digit desimal ya setelah koma. Ini untuk grup ribuan ya. Ini ribuan, jutaan, titik-titik ya, tanda minus dan seterusnya. Oke ya, gitu. Itu untuk format ya, format number ya, formatnya ini ya, untuk format numbernya. Nah, oke, sekarang itu harus di setel dulu yang langkah pertama ya. Nah, oke. Sekarang kita penjelasan pada teori tadi ya, karena ekonometrika itu terkait analisis regresi dengan menggunakan teori ekonomi yang dimodel dalam susunan model regresi. Salah satunya analisis penawaran ya, ada juga analisis permintaan dan seterusnya ya. Ini nah umumnya untuk analisis penawaran itu pakai data time series, data sekunder ya, rata-rata dengan data sekunder ya, data tahunan itu ya. Kemudian analisis penawaran pada komunitas agribisnis ya, karena kita ini ekonomi agribisnis ya. Kalau umumnya ekonometrika itu kan yang menyajikan literasinya atau literaturnya itu orang-orang ekonomi ya, yang hanya terkait dengan variabel-variabel manajemen ekonomi. Tapi kita ini program studi agribisnis itu terkait dengan variabel pertanian, komoditasnya, variabel alam ya, variabel iklim ya, variabel tanah ya, yang terkait dengan persoalan pertanian ya. Jadi agribisnis punya gaya tertentu dalam ekonometrika ya. Jadi kebanyakan contoh-contohnya itu yang umum kita pelajari itu ya, model variabelnya orang-orang prodi manajemen ya. Kemudian komunitas agribisnis untuk variabel dependen ya. Jadi analisis penawaran
untuk komoditas pertanian itu variabel dependennya dapat dengan produksi yang ditawarkan, ya, luas panen atau sore area atau produktivitas, ya. Nah, tapi untuk tugas ini hanya cukup produksi, ya, produksi. Nah, misalnya ini, ya. Nah, ini analisis penawaran pada luas panen, ya. Itu satuannya untuk variabel dependen atau Y, itu hektar per tahun, dan analisis penawaran pada produktivitas itu ton per hektar per tahun, ya. Dan juga ini analisis penawaran pada produksi, ya, pada produksi. Nah, ini kita ambil pada kasus empirisnya, ya, karena ini sudah studi empiris, ya, sudah ada data. Kalau studi empiris itu sudah memiliki data, ya. Kalau studi empiris itu komoditas kedelai, satuannya adalah ton per tahun, ya. Nah, analisis luas panen ini umumnya dipengaruhi oleh kalau penawaran itu menurut teori dipengaruhi oleh harga, ya, harga sebagai variabel X-nya itu harus ada faktor harga. Kemudian kalau luas panen itu, ya, perusahaan iklim, ya, alam. Kemudian produktivitas itu karena teknologi, ya, jadi faktor yang mempengaruhi yang utama adalah harganya dan teknologi. Teknologi misalnya benih unggul, ya, benih unggul ini, ya, harga benih, ya, diwakili dengan harga benih, bukan jumlah, ya. Kalau jumlah itu teori produksi, bukan teori penawaran, ya. Kalau teori penawaran itu harga. Lalu urea merupakan teknologi, ya, teknologi pupuk, ya, nitrogen, ya. Itu teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi faktor untuk produktivitas itu sendiri adalah dipengaruhi oleh teknologi, ya. Jadi ini analisis penawaran pada komoditas kedelai, ya, produk agribisnis dengan variabel utama itu adalah harga. Nah, ini, ya, karena ya, kemudian ada variabel tambahan namanya variabel supply shifter, ya. Karena kita ini agribisnis, variabel supply shifternya itu alam, tanah, ya, tanaman, biasa termasuk umur tanaman, kalau tanaman tahunan, ya, dan teknologi, ya. Teknologi ini yang mempengaruhi produktivitas, ya, seperti urea, benih unggul, ya, pestisida, itu. Kemudian menggunakan komoditas lain, ya, tapi harga komoditas lain. Misalnya pada tugas ini ada kenapa di sini kita menganalisis penawaran pada produksi kedelai, lalu di sini ada harga jagung, ya, harga jagung. Ini nanti harga jagung ketika dianalisis apakah jagung itu, ya, di sini komoditi lain dari kedelai, ya, menunjukkan bahwa komoditi lain itu komplementer atau pelengkap atau kompetitif atau bersaing, ya. Bersaing, harga jagung itu bersaing nggak dengan penawaran kedelai? Apakah harga jagung itu sebagai pelengkap terhadap penawaran kedelai, ya? Begitu juga dengan komoditi lain. Nah, ini. Nah,